dan juga dipermudah untuk mendapatkan hidayah melalui kafalah. Iya sih, kalau dilihat dari berjalannya waktu yang sungguh sangat lama, seharusnya sih dari kemarin-kemarin. Guys, ya, kalian sudah melihat tadi info terkait Inara Rusli, ya. Ini ada info lebih lanjut guys ya, terkait tengah polemik yang sedang memanas. Inara Rusli ungkap permintaan maaf ke Ihsanul dan Mawa, ya, yaitu Wardadina Mawa. Kira-kira infonya seperti apa? Dan ada beberapa info lagi guys selain ini ya, dan ada cuitan juga dari para TikTokers ya terkait si Inara ini guys ya, permintaan Inara ini ya. Nah, kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku ya. Yang pertama ada Uki Kevin ya, jadi jangan lupa bantu subscribe. Di sana juga aku masih upload ya berita-berita terbaru, karena di sana jadwalnya penuh, jadi aku pindah ke sini ya terkait kasus-kasusnya si Inaro ini guys ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin Reaction. Dan aku mau nanya dulu nih sebelum kita mulai ya, sebelum kita reaction, kalian kira-kira lebarannya hari Jumat atau hari Sabtu? Kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya, kira-kira nanti lebarannya bakal barengan gak ya antara Muhammadiyah dan pemerintah gitu guys ya. Nah, kira-kira infonya seperti apa ya, kita langsung masuk ke segmennya ya guys ya. Inara Rusli ungkap permintaan maaf ke Ihsanul Fahmi dan Wardadina Mawa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada sejumlah pihak termasuk Ihsanul Fahmi dan Wardadina Mawa yang tengah berselisih dengannya dalam polemik dugaan perselingkuhan. Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya pada 17 Maret 2026, Inara menegaskan pentingnya saling memaafkan karena setiap manusia tak luput dari kesalahan. Apakah menurutmu permintaan maaf publik seperti ini cukup untuk meredakan konflik atau justru bisa memicu perdebatan baru? Menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Inara itu sudah. Nah, ada pengacara Inara ungkap ya, Inara Rusli sudah pasrah hadapi proses hukum guys. Sudah pasrah ya, sudah menerima lah seperti itu. Tapi kami kan sebagai kuasa hukum Inara ya, kembali lagi kepada kita support perdamaian yang dilakukan oleh Ihsanul kepada Mawa. Tetapi kami kan juga di sisi lain telah mensupport perdamaian di Kamnak terhadap Ihsanul Fahmi. Nah, tapi kita juga punya upaya hukum lain. Bila mana ada hal yang terburuk nanti menimpa Inara, maka kami akan melakukan upaya hukum dengan bukti-bukti yang selama ini pernah kami ajukan di Kamnak, yang kemudian kita sudah berdamai ya, sudah SP3 seperti itu. Kalau kamu dikasih kesempatan, Inara minta maaf kepada ibunya, anak-anaknya, serta insan Mawa ya. Kata Inara karena dia manusia yang tak luput dari salah. untuk siapa sih? Teruntuk siapa sih? Gitu kalau Maaf itu mau disampaikan. Pastinya mau minta maaf ke orang tua ya, ke mama yang masih hidup. Maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua sikap yang mengecewakan. Maaf ke keluarga besar aku juga, aku banyak mengecewakan. Maaf ke guru-guruku. Insan dan keluarga besar, dan untuk Mawa beserta keluarga besar juga. Dengan segala rendah hati aku menyampaikan permintaan maaf. Maaf katanya guys. Kira-kira dimaafin kah guys ya terkait permintaan maaf dari Inaro ini guys? Ini Mabes Polri yang. Nah, ini ada juga pihak mantan driver bongkar fakta olah TKP di rumah Inara Rusli dan kelanjutan kasus illegal akses ya. Terkait apa ya, illegal akses itu seperti apa sih update-nya? Oke, untuk yang di Mabes itu kita belum ada info sih sejauh ini, belum ada perkembangan juga. Kalau update terakhir setelah pemeriksaan kemarin kami masih menunggu dan sepertinya masih dilakukan pemeriksaan saksi yang lain. Dan terakhir waktu saksi istri
A diperiksa itu akan ada pemanggilan fee, tapi sejauh ini kami belum tahu apakah sudah selesai atau seperti apa. Itu kami juga belum ada info. Berarti belum ada, bisa dibilang ada pemanggilan untuk saksi untuk di Mabes Polri terkait Masda sendiri ya? Oh ya, belum ada. Sejauh ini sih belum ada, tetapi nanti pasti akan ada karena terkait kasus ini kan masih berjalan ya. Jadi kemungkinan akan ada pemanggilan, tetapi kita belum tahu seperti apa dan kapan. Mas, tanggapannya dong soal laporan Inara ini kan naik ke penyidikan ya. Mungkin seperti apa sih Mas dari sisi Mas sendiri sebagai klien dari driver ya, Mas Virgon Ya. atau mantan lah bisa dibilang. Oke, kalau dari kami selaku kuasa hukum dari saksi A atau driver, kami melihat bahwa naiknya ke tahap sidik itu sudah sesuai karena memang secara bukti itu sudah ada dalam arti sudah dipegang oleh penyidik, sehingga memang cukup alasan untuk ditetapkan untuk naik sidik. Tetapi terkait dengan siapa yang akan ditetapkan tersangka untuk di Polda Metro Jaya itu kita tidak bisa menerka-nerka juga ya. Yang pasti kan terlapornya ada 2 di sana. Mas, ini kan Mawa juga sudah diperiksa ya sebagai saksi di laporan yang di Mabes Polri ini. Melihatnya dari kacamata hukum sendiri, Mas sendiri lihatnya seperti apa sih? Kalau Mawa sih bisa dibilang menjawab semua terkait pertanyaan apa yang ditanyakan oleh penyidik ya. Nah, dan bahkan dia bisa dibilang melihat lagi terkait CCTV itu. Mas sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya, kalau posisi Mawa jadi laporan di Mabes Polri ini kita jujur saling terka-menerka ya, dan itu agak sulit diprediksi karena laporannya kan adalah illegal access. Jadi memang menyasarnya itu ada beberapa orang. Nah, terkait siapa yang akan ditetapkan tersangka itu kita masih tidak tahu pasti siapa yang akan disasar, tetapi tentu banyak target yang dilaporkan ya. Ini kan sebenarnya upaya untuk mengimbangi laporan Polda Metro Jaya. Cuma kalau pemeriksaan Mawa ya sudah pasti dia harus diperiksa, dan terkait illegal access ini sebenarnya yang paling terancam itu adalah, atau yang paling disasar adalah pihak-pihak yang memang mengakses di awal. Terkait dengan Mawa posisi sebagai menerima video dan lain sebagainya, itu adalah bentuk perkembangan. Apakah nanti juga akan diperiksa dan lebih serius, itu kita tidak bisa pastikan. Waduh guys, kira-kira apakah nanti Inara akan memenjarakan si Mawa gitu ya guys ya? Waduh, kayak terbalik ya, kayak kasus-kasus yang sekarang terkenal gitu ya. Jadi ibarat kata ada yang maling ini malah yang korban jadi tersangka gitu guys ya. Waduh, dunia benar-benar terbalik gitu guys. Kalau emang seperti itu berarti hukum di Konoha ini ya terbalik gitu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini Momi Starla ya. Assalamualaikum tuh ya. Dalam perjalanan hidup ini sebagai manusia aku tidak luput dari salah ya. Tuh guys ya, kalau emang itu harusnya cabut laporan juga lah gitu. Nah gitu baru benar Naro minta maaf. Tapi minta maafnya yang tulus, bahwa memang benar kamu telah mencuri suaminya. Kalau kamu minta maaf supaya kamu mendapat job lagi di TV-TV, itu namanya nggak fair. Kan suaminya udah kamu ambil. Selingkuh lagi kan, bukan nikah kan, ya kan. Evitanya nggak halal, nggak boleh ya. Pelakor itu, walaupun kamu jadi pelakor, tetap kamu harus berjiwa besar. Kalau udah ketahuan, balikin suaminya. Waduh, balikin. Tapi sedangkan Mawa sudah tidak mau lagi balikan gitu guys. Nah ini guys, sekian ya info dari si Inaro dan Mawa. Kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih terkait permintaan maaf dari Inaro guys? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya ya, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.